Assalamualaikum, halo guys, balik lagi bersama gue Nazar di Reviews Japan. Jadi di video kali ini gue mau belanja mingguan, biasa berdua sama Wahyu juga. Jadi mungkin kalau kalian misalkan udah nonton video tentang cara pengen pergi ke Jepang, nah di video ini ketika kalian sudah yakin ingin ke Jepang, nah ini bisa jadi bahan referensi untuk kalian tentang berapa biaya hidup di Jepang terkait untuk makanan ya, atau buat hidup di Jepang selama 1 bulan. Jadi gue bakal men-share video dimana gue belanja mingguan. Jadi di sini gue belanjanya itu mingguan. Rata-rata para kensusei atau pemagang itu atau orang-orang Indonesia itu rata-rata pada belanjanya mingguan, karena emang jarak dari tempat rumah kita ke tempat belanja ini nggak gitu deket ya, lumayan sekitar 10-15 menit naik sepeda. Jadi kita bakal belanja di Mega Donki. Ini salah satu tempat yang cukup terkenal juga di Jepang, dan di Jepang itu nggak ada pasar tradisional ya, rata-rata mereka belanjanya itu di supermarket besar gitu, atau tempat-tempat supermarket sejenisnya gitu. Pokoknya di Jepang itu banyak banget supermarket, dan rata-rata supermarketnya itu juga lengkap. Jadi tidak ada pasar tradisional di Jepang. Oke, ini gue udah sampai, dan ini adalah parkirannya. Jadi kalau misalkan kalian tertarik ke Jepang ya, kalian harus nonton ini buat gambaran berapa biaya hidup kalian di Jepang. Mulai dari makan, jajan misalkan, pokoknya semua di sini tuh nanti bakal gue jelasin. Ada 3 kategori sih kalau menurut gue ya. Jadi ada mode ngirit atau mode hemat, ada mode normal, dan mode di atas normal. Ituan gue sih ya, penyebutan gue aja. Nanti di akhir video gue bakal kasih tahu bedanya apa dan berapa biaya jumlah pengeluaran gue selama 1 bulan. Dan ini berlaku untuk hampir semua sih ya, rata-rata si Wahyu juga sama, teman-teman gue yang lain juga sama. Jadi semoga video ini jadi referensi. Dan di sini gue ngambil duit sekitar 1 mang, sebutannya 10.000 yen itu 1 mang, atau 1.240.000 rupiah kalau dirupiahin. Ya ini cukup untuk 1 minggu lebih sih. Nah sebelum gue belanja, jadi gue tuh ke atas dulu. Jadi kan Mega Donki ini tuh ada 2 lantai. Lantai bawahnya itu buat makanan, dan lantai 2 itu lengkap kayak baju-baju, sepatu. Nah di sini gue cuma pengen ngasih tahu doang ke kalian tempatnya. Ini gue nggak review ya, nggak gue review lantai atasnya, karena emang banyak banget barang-barangnya di sini. Jadi butuh waktu lama. Makanya mungkin kalau kalian setuju, video terpisah mungkin nanti bakal gue bikinin video terpisah tentang tempat lantai 2 ini, karena di sini ada baju-baju juga, tas, koper, apapun itu pokoknya semua di sini ada. Dan di sini gue cuma pengen perlihatin tuh ke kalian. Mulai dari baju-baju, kaos-kaos anime juga ada di sini, dan baju brand-brand juga ada. Dan harganya juga di sini lumayan murah, makanya kadang gue suka datang ke sini cuma buat lihat-lihat doang. Kali ada yang diskon ya gue beli gitu. Dan di sini juga ada tas. Dan kalau kalian perhatiin itu tas-tas yang lagi digantung itu tas-tas merek terkenal ya. Di situ ada Tommy Jeans, ada Klein Calvin ya. Ini asli semua ya, bukannya bajakan, tapi digantung kayak di pasar malam. Harganya kisaran 500.000 atau 700.000 startnya ya, harganya. Jadi kalau di Jepang itu rata-rata yang dijual kayak gitu barangnya asli semua, nggak mungkin fake atau palsu, karena emang dilarang. Di sini juga ada jam-jamnya, jam merek-merek Gucci. Di sini jamnya baru semua ya, nggak ada yang bekas.
Di sini ada Gucci, ada Seiko, Casio, pokoknya jam-jam terkenal juga semua ada di sini. Dan ada juga Polis, Garmin, pokoknya semuanya di sini ada. Itu harganya ya lumayan. Harganya lumayan semua. Dan juga di sini ada Casio G-Shock ya, buat kalian pasti tahu lah. Di sini lengkap banget G-Shocknya dan harganya juga lumayan, kisaran ya di atas 1 juta semua. Dan sini ada baju Champion juga, harganya mulai dari 500 ribuan, sama Adidas juga. Pokoknya di sini lengkap sebenarnya. Mungkin kalau kalian mau nanti bakal gue bikinin video terpisah terkait lantai 2 ini. Nah, ini Dickies yang kemarin sering kita dapetin di tempat kita mulung. Harganya lumayan, sekitar 300 ribuan untuk bajunya. Oke, setelah dari lantai atas tuh biasanya gue langsung keluar dulu buat ngambil tas belanja. Jadi di Jepang itu kan plastik itu kita beli sendiri ya, ada biayanya sendiri. Tapi karena gue belanjanya banyak, itu biasanya gue pakai tas khusus untuk belanja. Nah, dari sini kita mulai belanja dulu. Tapi nanti pas belanja tuh biasanya gue misah sama Wahyu, nggak barengan gitu. Nah, di sini kita ke toko buah dulu. Di sini lagi musim dingin, jadi buahnya itu buah strawberry ya, lagi musim buah strawberry. Jadi ini buah strawberry ini terkenal banget di Jepang karena emang buahnya tuh stroberinya seger banget. Harganya lumayan. Untuk strawberry 2 biji ini aja itu harga aslinya harusnya 50.000, cuma lagi diskon jadi 25.000. Coba nyobain lah, lagi juga nggak banyak ya. Untuk rasa stroberinya pun juga gua akuin seger banget, nggak manis, cuman asam-asam sedikit. Cuman ada yang manis, cuma gua nggak tahu yang mana. Nah, terus pisang, di sini pisang itu harganya sekitar 10 ribuan untuk 4 buah ya, 20.000 sorry. Dan untuk pisang sendiri sebenarnya juga itu diimpor semua ya, dari Filipina, Brazil, Indonesia kayak nggak ada deh untuk pisang. Dan untuk harga-harga kol itu harganya sekitar 20.000 juga. Sayuran itu harganya sekitar, untuk sawi putih itu harga sekitar 10.000. Ini daun seledri gue beli buat bikin sop, harganya 12 ribuan. Terus lanjut kita cari apa ya? Ini dia, kentang. Kentang untuk satu buahnya itu sekitar 10.000. Ya, kalau untuk yang plastik besar ini harganya sekitar 30 ribuan. Cuman gue masih ada stok kalau nggak salah. Nah, ini ada toge. Toge itu harganya 10 ribuan. Dan rasanya beda sih sama toge di Indonesia. Di toge Jepang itu gede-gede kebanyakan. Untuk telur itu kisaran 27 ribuan lah. Rata-rata harganya segitu semua. Itu untuk isi sekitar 10. Nah, ini juga untuk daging. Ini daging sapi. Kalau di Donki sendiri nih dagingnya itu impor dari Australia. Itu 27.000 per 100 gram. Dan kebetulan ini harga ada 200 graman, jadi sekitar 55.000. Nah, untuk ayam sendiri ini gue beli ayam beku. Ini halal, harganya 80.000. Itu beratnya 1 kilo. Dan ini juga ada bebek halal juga, harganya 170.000. Ini diimpor dari Turki ya, kalau untuk ayam sama bebek ya. Dan untuk ayam seger, sini gue beli ayam tulang muda ya, yang dadanya itu loh. Itu harganya 30.000.
Dan ini juga ada gue beli makanan, beli cumi ya, cumi tepung. Itu harga 27.000 per paknya. Jadi gue beli 2. Dan di sini juga ada aneka macam sate-satean Jepang, yakitori dan sejenisnya. Di sini gue beli kulitnya 27.000 untuk 2 tusuk sate. Ini kulit ya. Jadi karena emang gue lagi nggak masak, jadi gue pengen langsung makan aja. Dan di sini juga ada ikan-ikan seger. Cuman ini biasanya cuman sampai siang doang, habis itu udah ditaruh lagi ke dalam. Jadi langsung masih seger banget. Itu harganya di atas 15 ribuan. Dan emang Jepang itu terkenal dengan makanan lautnya ya. Makanya harga ikan-ikan di Jepang itu lumayan mahal juga. Dan di sini gue beli susu. Ini biasa gue minum kalau pas mau tidur. Itu sekitar 27.000. Dan susu Jepang ini gue akuin seger banget. Dan juga gue beli jus. Sama harganya 27 ribuan juga. Dan ini roti gue beli untuk kalau misalkan gue kerja lembur ya. Jadi gue bisa selalu stok roti. Itu harganya 15.000 per piece. Jadi sini gue beli buat stok. Selalu gue bawa sih. Nah, sekarang kita ke bagian kopi-kopi. Ini ada kopi-kopi Gold Brew ya. Kalau nggak salah di Indonesia ada juga sih. Harga sekitar 50.000 di sini. Nah ini dia, gue beli kopi ini 10.000 per piece-nya. Jadi ini kopi wajib banget sih buat gue, karena emang biar nggak ngantuk kalau gue kerja shift malam gitu. Dan ini langsung gue beli 5, karena emang 1 botol itu buat 1 hari kerja sih sebenarnya. Dan sekarang kita lari ke snack-snack atau makanan ringan di Jepang. Di sini start harganya itu sekitar 10 ribuan. Nah ini untuk ciki yang harga besar ini 27.000 karena ukurannya besar. Dan snack-snack di sini pun juga hati-hati ya. Biasanya ya gimana ya? Bukan banyak sih, banyak yang mengandung babi sih ya. Jadi ya harus pintar-pintar juga milihnya. Nah ini gue beli ciki ebi rasa udang, itu sekitar 10.000. Dan habis beli makanan ringan yang gurih-gurih, saatnya kita cari makanan yang manis-manis. Biasanya gue suka ngemil. Jadi di sini gue pengen beli coklat. Nah, ini kebetulan di bagian coklat-coklat impor. Nah ini gue beli, harganya sekitar 40.000. Coklat mirip kayak Cadbury sih. Terus kita lari ke tempat mie. Nah biasanya gue kalau mie ini gue makan di akhir pekan ya. Nah ini kebetulan ada samyang, harga 20.000. Beda-beda nggak beda jauh sih sama yang di Indonesia. Dan kebetulan di sini samyangnya juga yang halal. Dan sekarang kita ke bagian minyak. Nah minyak ini kan sekarang lagi krisis ya di Indonesia ya. Tapi kan Jepang selalu ada terus minyaknya. Jadi gue sempet miris juga sih. Padahal Jepang itu bukan negara penghasil minyak kelapa gitu ya. Dan untuk harga 1 liternya itu 40.000. Jadi di sini ada berbagai macam jenis minyak. Dan rata-rata ukurannya mah 1 liter. Ya semoga krisis minyak di Indonesia segera selesai lah ya. Kasihan soalnya. Negara penghasil sawit terbesar. Terus gue di sini beli terigu. Terigu itu ini 1 kilo ya ukurannya. Aku mau bikin bala-bala atau bikin bakwan ya. Ini harganya sekitar 30.000 per kilonya. Dan sekarang kita beli beli ini buat sabun cuci piring. Nah ini gue pisahin harga 36.000. Jadi gue pisahin di bawah karena emang ini buat bareng-bareng ya.
Itu gue beli juga buat ngepel, ini buat bersihin toilet. Harga 25.000. Jadi nanti ini dipisah. Itu nanti bayar bareng-bareng sama. Jadi gue ada uang kas sih berdua sama Wahyu buat keperluan bareng-bareng terkait rumah ya. Nah, ini gue beli pewangi harganya 60.000. Terus kayaknya udah sih. Jadi kita bakal langsung cek berapa biaya belanjaan gua minggu ini. Dan untuk kasirnya sendiri di Jepang itu masih pakai kasir manual. Walaupun ada beberapa yang udah kita scan barcode sendiri, tapi masih kebanyakan sih masih ada kasirnya. Oke, sekarang kita bayar. Nah, untuk pembayarannya sendiri itu kebanyakan sekarang udah pakai mesin ya. Jadi kasirnya itu hanya ngecek barang dan kita bayarnya pakai mesin ini. Nah, jadi total gue belanja itu habis 670.000 per bulan atau 5.300 yen ya. Per bulan, per minggu sorry. Per minggu tuh gue habis sekitar segini lah, 5.000 yen atau 6.000 yen. Ini hanya untuk makanan. Udah lengkap sih, ada buat cemilan juga buat. Jadi ini nggak perlu ke kombini lagi gue ya, nggak perlu ke minimarket buat beli makanan ringan karena emang udah cukup buat makanan ringan gue. Dan terus ini buat belanjaan yang pakai duit kas. Itu menghabiskan biaya sebesar 2.193 yen atau 270.000. Ini ya tergantung aja, kalau lagi habisnya minyak atau tisu toilet ya kita beli gitu. Jadi pasti ada aja yang kita beli buat barengan gitu kalau lagi ada yang habis gitu. Jadi di sini semuanya kita itu berapihin barangnya sendiri ya. Kasir itu nggak melakukan packing barangnya. Wahyu itu habis total sekitar 750.000. Jadi nggak beda-beda jauh lah sama gue sebenarnya belanja untuk pribadinya. Oke, di sini gue coba ngepacking. Nah, ini tas yang tadi gue bawa kan. Jadi di sini gue selalu bungkus pakai tas belanjaan khusus. Karena kalau untuk belanjaan banyak ini biasanya gue pakai kardus. Cuma kan kalau pakai kardus terus gue males tempatnya penuh terus gitu loh buat tempat sampahnya. Jadi lebih baik gue pakai sarung, pakai tas khusus belanja ini. Kardusnya udah disiapin sih gratis dari pihak tempat gue belanja. Jadi tinggal ngambil doang. Cuman ya lebih baik pakai tas kalau menurut gua ya. Jadi sini susun rapih karena nanti ini bakal ditaruh di sepeda di belakang itu loh. Dan kalau untuk harga plastiknya sendiri sih itu harganya kisaran 1.000 per plastik ukuran yang besar ya. Kalau untuk yang harga-harga untuk yang sedang atau yang kecil itu harganya cuma 500-an. Oke, sekarang di sini gue mau beli rokok karena emang gue ngerokok ya. Dan di sini gue beli rokok itu untuk stok seminggu juga sama. Dan untuk harga rokok di Jepang itu start dari harga 500 yen ya.
Dan kebetulan di sini gue beli rokok Marlboro itu harganya 600 yen. Itu sekitar 75.000 per bungkus. Ini buat stok seminggu. Hai. Gitu. Jadi gue ada tambahan. Ya kalau bisa sih kalian jangan rokok ya, biar bisa dapat tabungan banyak. Dan setelah gue kelar di sini, gue bakal ngikat atau packing lagi di sepeda untuk barang bawaannya. Nah di sini gue udah nyiapin tali juga, gue ikat di belakang, jadi biar nggak jatuh ya. Dan ini emang aman sebenarnya, nggak bakal jatuh. Makanya pas proses penyusunan tadi itu harus simetris atau biar seimbang, biar nggak jatuh kalau pas di sepeda kayak gini gitu. Oke, sekarang sudah kelar dan saatnya kita pulang. Oke, jadi mungkin sedikit banyak kalian udah bisa nebak lah ya biaya hidup di Jepang seperti apa. Jadi emang bener, biaya hidup di Jepang itu emang lumayan mahal kalau kita rupiahin. Cuma kan balik ke diri sendiri ya. Kita mau pakai mode hemat atau mode irit atau mode normal atau mode di atas normal gitu. Dan di sini gue bakal ngasih tahu rincian tadi gue belanja. Jadi total belanja makanan gue itu sekitar 670.000, rokok 375.000. Totalnya itu sekitar 1 jutaan atau 8.400 yen per minggu. Jadi sebulan itu kan ada 4 minggu ya, berarti sekitar 4,2 juta sebulan dan 33.600 yen per bulan. Jadi kalau saran gua, ini gua itu masuknya kategori di atas normal ya. Jadi karena gua ngerokok juga, jadi otomatis ada belanja lebih. Dan kalau untuk normalnya itu sekitar 5.000 yen. Ya kurang lebih sekitar 5.000 yen tuh gua anggap normal sih belanja ya. Tapi kalau untuk yang mode irit itu seminggunya bisa 3.000 sampai 4.000 yen. Otomatis kalian bisa lebih murah lagi budget belanjanya di bawah gua gitu. Jadi total pengeluaran gue itu sekitar 40.000 yen lah ya sebulan. Udah sama kadang suka belanja di minimarket juga, pengen beli roti lagi gitu, atau makan di wartegnya Jepang gitu. Jadi itu gue selalu matiin duit sekitar 40.000 yen atau sekitar 5 juta itu untuk biaya hidup gue ya. Itu pun juga belum termasuk sama biaya entertain kayak jalan-jalan gitu, atau beli barang-barang apa lagi gitu ya. Itu hanya untuk biaya hidup. Jadi kalau bisa bilang biaya hidup mahal di Jepang, emang benar biaya hidup Jepang di Jepang itu mahal gitu ya. Jadi seenggaknya di video ini gue pengen ngasih gambaran ke kalian, khususnya buat teman-teman yang pengen ke Jepang. Oke, thanks for watching. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe. Arigatou gozaimashita.